Selamat datang di channel Gurunya Belajar. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, and share. Ya, salam sehat semuanya. Kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi turunan fungsi trigonometrik. Ya, sebelum kalian mempelajari turunan fungsi trigonometrik, alangkah baiknya kalian belajar dulu tentang turunan fungsi aljabar, karena pada dasarnya konsep aturan sifat-sifat yang digunakan hampir sama. Oke, untuk materi turunan fungsi trigonometri ini ada dua ya materinya. Yang pertama, konsep turunan fungsinya, lalu yang kedua adalah penggunaan turunan fungsinya. Oke, ya, pada kesempatan kali ini kita hanya akan membahas tentang konsep turunan fungsinya. Oke, langsung saja. Yang pertama, konsep turunan fungsi trigonometri secara umum ya, bahwa turunan fungsi itu dapat atau berasal dari konsep limit ya. Dari limit kita bisa menentukan sebuah turunan sebuah fungsi ya, turunan sebuah fungsi. Misalnya ini ada sebuah fungsi f(x) sama dengan sin x, dengan konsep limit kita dapat nilainya sama dengan cos x. Jadi turunan dari fungsi sin itu sama dengan cos. Ya, kita tahu bahwa bukan hanya sin ya, di dalam trigonometri bukan hanya ada sin, ada cos, ada tan, ada kotan, ada sekan, ada kosekan. Nah, ini ada tabelnya, ini ada fungsi dan turunannya, misalnya sin. Ini fungsi sin, ternyata fungsi sin adalah cos. Yang cos juga, fungsi untuk cos x ini bisa kalian cari. Nanti akan dapat turunannya adalah min sin, tangan ini turunannya adalah sekan kuadrat, dan seterusnya. Ya, ini bisa bisa dibuktikan semua ya. Oke, kita lanjut. Sifat-sifatnya. Nah, ini hampir sama dengan sifat fungsi aljabar. Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, sifat yang pertama, jika Y sama dengan K kali U, maka turunan fungsinya atau Y aksen itu K kali U aksen. Contoh, misalnya ini, Y sama dengan 2 sin X, maka turunannya adalah 2, turunan sin adalah cos ya. Maka turunannya 2 cos X. Lanjut, sifat yang kedua, Y sama dengan U tambah V. Ya, dua fungsi dijumlah atau dikurang. Maka kedua-duanya diturunkan ya, hampir sama. U-nya diturunkan, V-nya juga diturunkan. Misalnya ini, ada fungsi Y sama dengan sin X dikurangi tan X. Turunannya, ya turunan sin adalah cos, turunan tangan adalah sekan kuadrat. Jadi masing-masing diturunkan. Next. Ya, sifat yang ketiga, perkalian ya, bentuk perkalian. Maka hampir sama konsepnya, maka turunannya adalah U aksen kali V ditambah V aksen kali U. Ini turunan bentuk U kali V ya. Misalnya ini, fungsinya Y sama dengan sin X dikali cos X. Maka turunannya U aksen kali V. U aksennya berarti turunan daripada turunan daripada sin, cos. Ya. Cos X dikali cos X ditambah V aksen. V aksen turunan dari cos min sin dikali U, U-nya sin. Jadi ya seperti ini, cos kali cos kuadrat, min sin kali sin, min sin kuadrat. Maka hasilnya adalah cos kuadrat dikurangi sin kuadrat. Sifat yang keempat, bentuknya Y sama dengan U pangkat N. Maka turunannya adalah N dikali U pangkat N-nya dikurang 1, lalu dikalikan dengan turunan dari U. Ya, contoh seperti ini. Fungsi Y sama dengan sin pangkat 3X. Ini bisa kita tulis menjadi Y sin X pangkat 3 ya. Nah, maka turunannya itu sama dengan, lihat pangkatnya di sini, pangkat 3, kita taruh di depan. Lalu pangkatnya berkurang 1, 3 kurang 1, 2, jadi sin X pangkat 2. Lalu turunan daripada sin. Turunan daripada sin itu sendiri adalah cos. Maka hasilnya adalah 3 cos X, ya kita tulis cosnya duluan ya. 3 cos X sin pangkat 2 X. Ya, ini sifat yang keempat. Sifat yang kelima. Ini fungsi bentuk U per V ini. Ya, kalau dapat bentuk U per V, maka turunannya adalah U aksen kali V dikurang V aksen kali U dibagi V kuadrat. Nah, ini contoh ada sebuah fungsi Y sama dengan sin X per cos X. Maka turunannya adalah, ya kita masukkan sesuai rumusnya, maka dapat cos kuadrat ditambah sin kuadrat itu 1, maka 1 per cos kuadrat. 1 per cos ini biasa disebut dengan sekan ya, sekan. Jadi maka hasilnya adalah sekan kuadrat. Ini sebenarnya bisa kita buktikan sih dengan
tabel yang tadi, sin per cos itu kan adalah tangan ya. Maka jika fungsinya y sama dengan tangan, pasti turunannya adalah sekant kuadrat, terbukti ya. Oke, kita lanjut. Aturan rantai. Aturan rantai ini adalah ya salah satu metode mengerjakan turunan fungsi ya. Ya, ini ada konsepnya seperti ini. Jika y aksen sama dengan dy per dx, maka y aksennya atau turunannya itu dy per du dikali du per dx. Sebenarnya kenapa disebut rantai? Karena kita bisa buat dia seolah-olah dia tidak putus ya. Lihat, ini saya buat model panjangnya seperti ini. Sebenarnya bisa lebih panjang lagi tergantung banyaknya, tergantung soal ya, tergantung jenis soalnya. Ini bisa dibuat seperti ini. Ini awalnya sebenarnya dari, sebentar saya ubah dulu menjadi pen ya. Ya, lihat ini awalnya dy per dx ini. Ini dy-nya ini di atas diakhiri dengan dx. Ini lihat du-nya sama, dv-nya sama, dw-nya sama. Ya. Jadi sebenarnya digunakan bahasa aturan rantai karena dia tidak terputus ya. Dia tidak terputus. Ini artinya bisa kita modifikasi rumusnya tergantung soalnya juga sih. Tapi kita patokannya di sini dulu. Y aksen itu sama dengan dy per du dikali du per dx. Ya, sebagai contoh aturan rantai, kita perhatikan salah satu soal ini. Diketahui y sama dengan sin 4x. Maka cara menjawabnya pertama, kita misalkan dulu 4x-nya ini menjadi u. U sama dengan 4x. Maka turunan u terhadap x, du per dx sama dengan 4 ya. Lalu sehingga penulisannya ini berubah jadi y sama dengan sin u, bukan sin 4x lagi. Y sama dengan sin u. Turunan dari turunan y terhadap u, turunan dari sin itu adalah cos. Maka dy per du-nya sama dengan cos u. Ini kita ubah kembali. Turunan y itu adalah dy per dx, atau bisa kita jabarkan dy per du dikali du per dx. dy per du-nya adalah cos u. Kita ganti menjadi cos u. Du per dx-nya kita ganti menjadi 4. Maka hasilnya bisa dituliskan 4 cos u, atau cos u-nya diubah, u-nya diganti 4x, maka hasilnya adalah 4 cos 4x. Seperti ini. Sebenarnya bisa pakai cara yang lebih praktis ya. Nah, ini ada cara praktisnya. Ini sin AX, maka turunannya adalah A. Jadi A-nya ke depan ya. A cos AX ya. Cos AX, maka turunannya adalah min A. Karena turunan cos adalah negatif sin ya. Sin AX. Oke, sebagai contoh. Seperti ini. Y sama dengan sin 3X kurang 2. Ya. Maka turunannya adalah ini. Sebenarnya ini asal mulanya ini dari turunan yang di dalam ini ya, turunan dalam ini. Turunan dari 3x kurang 2 ini. Turunan 3x kurang 2 itu berapa? 3 ya. Jadi kita tulis 3, turunan sinnya adalah cos. Maka 3 cos, ya ini tetap ya. Variabel dari sinnya tetap 3x min 2. Kita tulis 3x min 2. Contoh yang lain. Misalnya ini, y sama dengan cos 2x pangkat 3 tambah 1. Nah, turunan dalamnya ini berapa nih? Turunan 2x pangkat 3 kan 6x kuadrat ya. Turunan 1, 0 ya. Nggak usah kita tulis. Berarti 6x kuadrat. Turunan cosnya adalah negatif sin, sinnya negatifnya di depan sini, sin, terus variabelnya tetap 2x pangkat 3 tambah 1. Ya, yang terakhir, nah ini ada pangkat sin pangkat 5, x pangkat 2 tambah 8. Ini pangkatnya bisa kita tulis di luar ya, seperti ini. Ini cara simpelnya ini kita mulai dari yang paling dalam dulu. Yang dalam kurung ini x pangkat 2 tambah 8 ini kita turunkan dulu. Hasilnya adalah 2x ya. Sesudah itu yang ini, sin ini. Turunan sin apa? Cos ya, cos variabelnya kita tulis. Terus ini pangkatnya adalah pangkat 5, gunakan konsep turunannya juga, berarti bisa kita tulis 5. Pangkatnya dikurang 1, 5 kurang 1 jadi 4. Jadinya seperti ini, tinggal kita sederhanakan, 2x kali 5 ini 10x. Jadinya jawabannya seperti ini. Ya, berikut turunan kedua fungsi trigonometri. Ya, sama halnya dengan fungsi aljabar ya. Turunan kedua sebuah fungsi fx ditulis f double aksen ya, f double aksen atau d pangkat 2f per dx kuadrat. Secara teori dituliskan df aksen x, df aksen. Jadi turunan pertamanya diturunkan lagi ya. Jadi 2 kali diturunkan ya. Oke, sebuah contoh misalnya fx sama dengan sin 5x.
Maka turunan pertamanya adalah ini turunan dari 5x5 ya. 5 turunan sin cos, 5 cos 5x. Nah, ini fungsi pertamanya, turunan pertamanya, lalu diturunkan lagi. Ini 5, turunan 5x adalah 5, turunan cos adalah negatif sin. Maka hasilnya adalah min 25 sin 5x. Ya, demikian bahasan kita tentang turunan fungsi trigonometri, tentang konsepnya ya. Nanti kita akan lanjut dengan penggunaan turunan fungsi trigonometri. Ya, salam sehat semuanya.